memasuki masa tenang pemilu 2024 menjelang pencoblosan yang akan dilaksanakan pada 14 Februari besok. Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK di seluruh Jawa Timur. Berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur, ada sebanyak 137.513 alat peraga kampanye di 38 kabupaten kota yang telah ditertibkan. Namun di hari kedua ini masih ada sejumlah alat peraga kampanye atau APK berupa baliho yang masih terpampang di sejumlah ruas di Surabaya. Selain baliho caleg yang dipasang di ruas jalan, ada juga baliho caleg yang dipasang di papan reklame berbayar. Menurut Januar Denny Prambudi selaku Subkoordinator Bidang Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur, di masa tenang ini sudah ada 137.513 APK yang ditertibkan Bawaslu. Untuk baliho caleg yang masih terpasang di reklame berbayar, Bawaslu akan meminta pihak reklame untuk segera menurunkan atau mengganti konten baliho tersebut tanpa ada alat peraga. Sementara itu, selama 3 hari masa tenang mulai 11 hingga 13 Februari ini seluruh APK sudah ditertibkan. Hingga saat ini Bawaslu juga belum menerima laporan resmi terkait pelanggaran kampanye di masa tenang. Berikut kutipan Januar Denny Prambudi selaku Subkoordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kalau per hari ini, Senin 12 Februari 2024 terkait laporan yang masuk di masa tenang, secara resmi belum ada, baik itu di provinsi ataupun di jajaran kami di tingkat kabupaten kota, kecamatan sampai tingkat desa, belum ada laporan resmi yang masuk. Tapi kalaupun ada, dalam waktu yang singkat akan kita rekap dan tentunya akan kita informasikan ke teman-teman media seperti itu. Ya, kami melakukan pengawasan dan penertiban mengenai APK itu sudah dimulai sejak tahapan awal kampanye tanggal 28 November sampai kemarin tanggal 10 terakhir, dan sekarang di masa tenang. Total mulai dari tahapan kampanye sampai per hari ini 12 Februari 2024 total ada 137.570 APK yang ditertibkan, dan itu tersebar di 38 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur. Baik, untuk billboard yang sifatnya itu berbayar, ada pajaknya resmi, itu yang ada konten kampanye tentu harus diturunkan. Kalaupun masih ada, kami telah menghimbau kepada pemilik billboard, baik itu pemerintah ataupun swasta, yang sudah dibayar oleh caleg ataupun peserta pemilu untuk menghilangkan konten kampanyenya. Ya, selain itu Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga melakukan pengawasan dugaan pelanggaran melalui media sosial. Dari data Bawaslu ada beberapa banyak informasi maupun aduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran di media sosial. Demikian laporan saya, Bagus Setiawan dan Aris Rahmatullah. Jangan lupa saksikan program serentak Pemilu 2024 yang didukung oleh Kencana ahlinya bajak ringan, tidak tipu-tipu. Kembali ke studio.